Oke, halo Bro, kembali lagi di channel Get to Code. Kali ini kita akan membahas mengenai desain kembali. Namun topik kali ini yaitu anak desain wajib punya portofolio ya. Jadi portofolio itu apa? Sebelumnya, portofolio itu merupakan hasil dari kita membuat sesuatu ya. Contohnya kalau kita anak desain atau kalian anak-anak DKV ya, atau memang seorang freelancer, desainer yang memang sudah pernah membuat desain, pasti pernah menyimpan di suatu tempat atau media ya. Nah, hasil dari yang telah kalian buat itu bisa disebut namanya portofolio ya. Nah, kenapa portofolio dan harus punya portofolio? Karena itu menjadi syarat dan senjata kalian agar bisa orang itu tahu, oh profesi kalian itu memang desainer gitu ya. Nah, kali ini kita akan membahas materi ini ya mengenai portofolio. Ini sangat penting bagi teman-teman yang memang ingin karyanya bisa menjadi cuan ya. Kenapa? Oke, kita lanjut. Nah, kenapa portofolio itu penting? Yaitu sebagai bukti ya, bukti kemampuan teman-teman, jadi bukan sekedar omongan gitu ya, karena harus ada buktinya ya. Orang itu kan bisa dilihat validasinya itu karena memang dia terbukti, oh sudah pernah membuat apa. Khususnya teman-teman kalau fokus di desain ya, oh dia sudah membuat sesuatu desain misalkan poster, logo, atau apa. Jadi orang-orang itu mengenal teman-teman memang karena karya teman-teman yang ada di sebuah sosmed, misalkan, wah si dia mah udah membuat desain tuh bagus-bagus ya, coba lihat di IG-nya gitu kan gitu. Jadi sudah ada buktinya ya. Terus yang kedua, sebenarnya klien dan perusahaan itu percaya karena lihat karya ya. Nah ini kenapa kita harus punya portofolio, karena bisa menjadi potensi kita itu di-hire oleh perusahaan ya. Perusahaan, karena perusahaan itu atau calon yang mau order ke kita, misalkan kita freelancer, itu bakal biasanya lihat dulu portofolio kita. Ini orang bagus gak portofolionya, atau benar gak sih dia bisa desain gitu ya. Ya nanti dia melihat background kita, branding desain kita, dari portofolio desain yang pernah kita buat gitu ya. Selanjutnya itu bisa jadi ya ciri khasnya, jadi ini ya, ciri khasnya itu lebih ke, oh si dia mah, si Anu mah memang terbukti desainnya itu lebih bagus ya. Misalkan kalau ditaruh di IG ya, berinteraksinya lebih banyak yang like atau komen. Jadi itu sebagai bukti bahwa dia itu memang sudah dilihat ke audien ya, oleh audien gitu ya. Nah, sebenarnya untuk portofolio itu merupakan identitas ya, karena kalau kita punya identitas yang baik ya, identitas yang kuat itu menjadi pembeda juga ya, seperti tadi disebutkan ya. Karena dari portofolio sendiri itu biasanya kita bisa fokus menampilkan siapa diri kita ya, siapa diri kita inti. Maksudnya desain kita itu lebih kemana sih? Apakah ke 2D, apakah ke 3D ya? Dengan portofolio itu kan orang bisa melihat, oh dia fokusnya ke sini. Oh dia fokusnya ke 2D ya, untuk misalkan membuat logo atau membuat aset grafik apa ya, sprite design ya, untuk misalkan game atau apa gitu ya. Nah itu bisa disebut spesialisasinya ya, spesifiknya di mana gitu ya. Nah, itu mungkin di UI UX ya, atau mungkin untuk desain website ya, front end-nya gitu ya, membantu para programmer front end-nya, atau mungkin 3D ya, 3D misalkan di Blender ya untuk membuat suatu game, bisa juga ya aset game atau modeling atau apa. Nah, karena punya portofolio jadi identitasnya itu jelas ya. Dan juga yang paling penting dia mempunyai namanya personal branding ya. Jadi personal branding itu lebih ke kita membranding atau menjual diri kita dengan personal yang kita bawa ya. Jadi fokusnya kemana si dia itu ya, atau kita itu ya, personalnya apakah 2D, 3D ya, tentang UI UX atau yang lainnya. Nah, sebenarnya untuk karya atau portofolio yang kita miliki itu, kita bisa menguploadnya dari beberapa hasil aktivitas kita membuat desain ya. Contohnya bisa dari project ya, bisa dari fake project atau tugas. Misalkan teman-teman nih ya yang dari SMK misalkan mau membuat suatu portofolio, bisa teman-teman hasil dari tugas gurunya ya, misalkan dari tugas apa, ada namanya Bapak Getsu ya. Hai. Oke.
dari itu atau dari dosen yang memang dari DKV ya, ada nggak ya tugas desain di DKV gitu ya? Coba ya, atau, fake project lain misalkan lagi iseng, pengen disimpan deh ya, itu bisa kalian upload ya, bisa teman-teman upload di media teman-teman ya. Jadi bisa fleksibel ya dari tugas, dari fake project atau memang dari real project-an dari klien ya, itu malah lebih lebih nilai plus ya, karena memang apalagi ada testimoninya, teman-teman simpan di suatu media itu menjadi nilai plus ya, oh bahwa ini project-nya yang pernah dikirim nih, pernah di-order nih sama klien ya, jadi keren itu ya, seperti itu. Nah, ataupun misalkan teman-teman mau redesign logo suatu perusahaan atau suatu UMKM ya, tapi ini konsepnya jangan jadikan untuk plagiat ya, atau teman-teman, jangan jadikan untuk copy dan hanya plek gitu ya, tapi ini lebih ke fun aja dan memang kita ingin, lebih ke mengapresiasi suatu karya orang ya. Mungkin dengan kita meredesign ya, dengan style kita hanya untuk ya, apa ya, hanya untuk, branding aja. Oh, berarti kalau kita buat dengan style desain, saya sendiri, oh style-nya gini misalkan ya, misalkan logo apa, HUT RI ya, kan ada tuh ya yang meredesain boleh teman-teman ya, atau logo apa, UMKM. Atau mungkin ketika kita meredesain, kliennya itu suka, "Oh, saya mau nih logo yang kamu buat itu ya, wah lebih bagus." Itu juga bisa jadi peluang ya itu. Bisa kontennya seperti itu, meredesain atau mendesain ulang gitu ya, dari logo yang sudah ada. Nah, untuk portofolio itu sendiri, teman-teman perlu suatu konten yang memang harus benar-benar bagus ya, dalam artian bagus itu lebih ke ideal ya, karena portofolio itu menampilkan desain yang terbaik ya, walaupun ingat ya, di desain itu tidak ada yang namanya baik dan benar, menurut saya sendiri ya, karena sudah paham, sudut pandang saya terhadap desain. Tapi alangkah baiknya teman-teman itu menampilkan desain itu yang memang paling mantap ya, yang sudah paling mantap, yang sudah terbaik, upload saja di IG ya. Contoh ya di IG atau di yang lain, teman-teman upload yang terbaik, karena kalau kita mengupload atau memberikan, portofolio yang terbaik, klien atau audien itu melihatnya, wah bener, itu membuat desainnya rapi, bagus gitu kan. Beda dengan asal-asalan ya, lebih baik 5 desain aja ya yang terbaik atau daripada 20 desain tapi kurang apa ya, kurang bagus dan memang kita tuh kurang pede ya, mending mending yang terbaik, walaupun 2 aja ya yang terbaik, kita upload daripada banyak tapi tidak berkualitas lah ya. Upload yang terbaik punya kita. Nah, bisa juga ya teman-teman ketika mengupload suatu portofolio, bisa teman-teman juga mengupload contohnya lebih ke cara pembuatannya. Misalkan teman-teman ingin mengupload konten fokusnya tentang logo, bisa nih, cara membuat logo gimana step by step-nya. Mau itu lebih ke microblog seperti feed IG ya, atau membuat di misalkan reels atau story ya, atau feed bolehlah, menampilkan step by step-nya, mana nih cara membuat logonya, atau kan selain logo membuat karakter 2D atau 3D ya maksudnya ya. Bisa teman-teman buat nih, biar, oh si audien itu, "Wah gini nih cara membuatnya, asik juga ya." Jadi ya selain membuat, iklan ya, membuat iklan untuk diri sendiri atau hal yang lain ya, jadi audien itu tahu, oh bener nih dia itu, wah sangat kita itu ahli membuatnya, ada step by step-nya. Jadi memang ini hasilnya original juga ya, karena udah ada history pembuatannya, tidak langsung plek jadi gitu ya, atau contohnya tidak memang hasil dari mengambil dari karya orang lain ya. Kalau melihat inspirasi atau melihat, konteksnya lebih ke referensi itu nggak apa-apa ya, tapi jangan sampai kita seakan-akan itu dinilai audiens, "Wah ini mah ngambil dari orang," ya, seperti itu. Nah, mengenai portofolio, teman-teman juga harus tahu mengenai medianya ya. Media di portofolio itu banyak, bisa secara online offline ya. Nah, kalau offline, ini kita bahas offline dulu. Offline itu portofolionya misalkan teman-teman, bisa mempromosikan diri sendiri. Ada acara event apa, misalkan di SMK teman-teman atau di kuliahan, ada suatu acara, boleh teman-teman ngajukan, "Boleh nggak saya bantu sebagai apa, konten kreatornya?" Misalkan membuat banner-nya, membuat posternya ya, membuat logonya untuk si event itu, ya boleh boleh aja ya teman-teman. Itu sebagai portofolio teman-teman, "Oh si anu tuh bisa ini," ya.
Dan nanti kalau ada acara lagi, kemungkinan kita akan dipanggil lagi, "Bantu dong buat logonya, buat bannernya acara ini, posternya." Nah gitu, itu, apa ya, portofolio secara offline ya, itulah, secara manual gitu ya. Nah, kalau untuk online-nya banyak medianya, bisa teman-teman menggunakan media IG ya, aplikasi sosial media, ada IG, ada misalkan Dribbble, Behance ya, seperti itu. Nah, coba saya akan menampilkan contoh portofolio disimpan di suatu media sosial ya, seperti ini. Oke teman-teman, di sini ya, jadi teman-teman bisa menyimpan portofolionya itu di suatu sosial media ya. Contohnya ini di Dribbble ya. Nah, kebetulan saya sendiri menyimpan portofolio saya di Dribbble ya. Lihat ini sini Get Design ya, jadi bukan orang ya. Bukan punya orang ya, ini punya saya sendiri. Di sini portofolionya. Ada 3D ya. Ada apa lagi? Ada 2D juga ya, di sini 2D. Teman-teman bisa menyimpan portofolionya di Dribbble ini. Gimana caranya? Ya teman-teman tinggal buat akun, tinggal login aja ya, seperti biasa di Dribbble. Tuh, mantap ya. Selanjutnya ada namanya Behance ya. Jadi Behance ini sama seperti Dribbble konsepnya, cuman teman-teman juga bisa menampilkan atau menyimpan di berbagai karya teman-teman di sini ya. Bisa mockup, bisa desain yang lainnya, packaging seperti ini ya. Ataupun misalkan ini mockup kaos ya, yang lain tuh ini juga ada ya. Teman-teman simpan di sini. Ya tinggal login saja, tinggal membuat akun dan nanti teman-teman bisa mengupload gitu ya. Nah, selanjutnya ini merupakan portofolio saya khusus ya. Saya mainnya itu di IG ya, untuk ya saya juga dapat klien biasanya dari IG untuk freelance-nya ya. Untuk freelance-nya, nah ini teman-teman bisa membuat portofolio di IG ya. Contohnya di sini ada Getsu Design ya. Boleh ya teman-teman cek di sini IG-nya Getsu Design, boleh liatin dan kepoin aja. Nah di sini contohnya ya, ini portofolio saya. Cuman teman-teman kalau di IG itu teman-teman wajib mempunyai IG yang khusus untuk portofolio ya. Jadi jangan digabung ya. IG untuk selfie doang dan desain itu digabung, nanti orang lihat itu, wah apaan ini selfie doang, wah enggak juga ya. Nah, jadi teman-teman harus membuat portofolio yang memang khusus untuk desain ya, karena biar si audiens itu fokus ke kita ya, fokus ke konten kita, bukan personal. Ya sebenarnya gimana tujuannya sih kalau mau personal branding ya, branding itu tentang diri kita, boleh kita menampilkan diri kita. Tapi di IG yang khusus ya, tentang diri kita, atau dipisah deh, IG personal sama IG branding atau IG portofolio itu kita pisah ya, seperti ini. Usahakan teman-teman memberikan penataan atau feed yang memang memang bagus ya, rapih ya. Contohnya saya ini fokusnya dari 2D ya, 2D dan 3D membuat desain itu ya. Ini hasil, by the way, hasil dari freelance saya ya, promosi. Nah, contohnya teman-teman bisa memberi highlight yang jelas di sini tentang deskripsi teman-teman ya di IG, di portofolio khususnya di IG. Ada highlight yang jelas tentang produk teman-teman, mengenai desain ya, siapa bisa di sini ditampilkan siapa ownernya, siapa apa yang terkait dengan desain ini ya, deskripsi yang menarik ya, nama yang menarik ya. Yang terpenting itu harus punya identitas nama yang menarik ya, itu Getsu Design ya, seperti ini contohnya. Oke teman-teman, mungkin itu saja mengenai anak desain wajib mempunyai portofolio. Karena kenapa ya? Coba kita rangkum lagi ya. Kenapa anak desain itu yang di bidang kreatif ini wajib mempunyai portofolio? Karena sebagai identitas teman-teman memang sudah memiliki banyak karya yang telah dikerjakan ya. Kalau kita tidak mempunyai portofolio itu, calon pembeli ya, calon cuan kita itu akan kesulitan melihat bukti dan ketertarikan kepada kita ya. Kan kalau ada portofolio mah, wah dia tuh memang benar ya, sudah membuat ini ya, tidak hanya omongan ya. Di audiens pun lebih akan tertarik dan trust ya terhadap produk kita didesain gitu ya, seperti itu. Oke, mungkin itu teman-teman
mengenai pembahasan desain kali ini, mengenai portofolio ya. Jadi anak desain wajib mempunyai portofolio. Mungkin nanti kita akan bahas topik mengenai seputar desain yang lain yang lebih menarik, yang bisa membantu teman-teman paham mengenai seputar dunia desain ya. Thank you very much dari saya, Emre Finodiansa. See you next time. Bye.